Semua panduan hidup kita ada dalam Al-Quran. Maka Ramadan inilah kita dilatih untuk terbiasa mendengar Al-Quran. Tujuannya juga membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini memiliki 4 hak dari kita. Yang pertama membacanya berurut dari Al-Fatihah surah nomor 1, Al-Baqarah surah nomor 2, Al-Imran surah nomor 3, An-Nisa surah nomor 4, Al-Maidah nomor 5, terus sampai 114 yaitu surah An-Nas. Baca aja, ngerti tidak ngerti artinya baca aja. Khatam terus. Ulangi lagi, khatam, ulangi lagi. Para sahabat membaca ada yang menghatam 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali, dan maksimal yang saya pernah temukan itu 40 hari sekali. Mereka menghatamnya. Kemudian yang kedua adalah mentadaburi. Tadaburi ini berarti Bapak Ibu tahu artinya. Kalau ini seringkali disebutkan dalam beberapa riwayat, sahabat Nabi mereka mengatakan kami tidak pernah bertemu dan melewatkan untuk membahas Al-Quran, mentadaburi ayatnya. Kami tidak pernah bertemu kemudian berpisah kecuali kami sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran. Ya, apa yang dimaksud dengan tujuannya, bacaannya, dan juga menghafalnya. Jadi tadabbur ini artinya Bapak Ibu tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah berurut, tidak harus. Pilih surah yang Bapak Ibu suka. Bapak-bapak misalnya mau membaca tentang nama-nama Nabi laki-laki kan ada. Surah Ibrahim, surah Yusuf, surah Yunus, surah Muhammad. Ya, banyak kan gitu nama-nama surah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ibu-ibu saya mau baca surah tentang perempuan, ada surah An-Nisa, ada surah Maryam misalnya. Ya. Nah ini surah-surah misalnya. Untuk nama-nama hewan, ada surah Al-Ankabut, laba-laba, surah An-Naml, semut, ada surah An-Nahl, lebah. Ya. Mungkin surah Fil sudah dihafal lah ya. Gajah misalnya gitu kan. Ada sedikit cerita selingan. Saya lihat sudah mulai ada yang ruku-ruku kepalanya. Mungkin karena udaranya dingin. Ada orang kebetulan baru ikut sholat bersama imam. Pertama kali dia sholat. Muslim tapi dia lama nggak sholat. Begitu dia sholat, rupanya imamnya ini awal masuk sholat, karena dia tidak tahu ini ada mu'allaf kah, ada orang baru sholat. Enggak. Dia baca surah Al-Baqarah. Jadi selama Ramadan, selama sholat tarawih itu panjang 2 juz setengah baca Al-Baqarah. Besoknya orang ini karena dia tanya, temannya dia tanya, tadi malam imam itu baca surah apa? Surah Al-Baqarah. Apa Al-Baqarah? Sapi betina. Baik. Malam ini surah, kira-kira imam baca apa? Mungkin baca surah Fil, surah gajah. Gajah lebih besar. Dia nggak jadi ikut sholat. Dia pikir akan lebih panjang nanti surahnya. Baik. Yang ketiga, setelah mentadaburi ayat, jadi tadaburi ini Bapak Ibu bisa pilih surah apa saja. Misalnya saya mau baca, kenapa Allah namakan surah nomor 16 ini surah An-Nahl? Kenapa lebah? Ada apa dengan lebah ini? Nah, mulailah kita tadabbur 10 ayat, 10 ayat. Bagaimana caranya? Baca ayatnya, baca terjemahannya. Ya. Apalagi sekarang sudah bisa ada terjemahan sekaligus ada tafsir biasa ya. Tapi kalau bisa terjemahan sudah cukup. Jadi itu namanya tadabbur. Bapak Ibu tahu apa yang dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Jadi bukan cuma baca. Nah ini 10 ayat saja per hari. Al-Quran 6.000 ayat sekian. Kalau Bapak Ibu pelajari 10 ayat per hari, 1 bulan 30 hari berarti 300 ayat. 1 tahun berarti kena 12 bulan 3.600 ayat. Kurang dari 2 tahun Bapak Ibu sudah tadabbur semuanya isi ayat Al-Quran. Yang ketiga menghafalnya dengan metode yang sama. Kalau mau lebih sederhana 10 ayat per hari. Dibagi. Habis subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. 10 ayat per hari. Ulang-ulangi dalam sholat sunnah kita. 10 ayat per hari sama tadi dengan tadabbur. Berarti 1 bulan kita punya 300 ayat. 1 tahun kita bisa punya 3.600 ayat. Kurang dari 2 tahun kita bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Yang penting kita berazam dan ingin mengerjakannya gitu kan. Karena keutamaannya adalah kata Nabi SAW, siapa yang menghafal Al-Quran, maka pada hari kiamat di surga nanti pada saat mau masuk surga, Allah suruh dia baca kembali, 1 ayatnya akan naik 1 derajat. Sampai nanti dia akan sampai di derajat tertinggi baru disuruh berhenti untuk membacanya. Jadi ayat Al-Quran yang dihafal itu akan membawa kita ke derajat-derajat tinggi di surga. Yang terakhir, yang keempat adalah mengamalkan isinya. Mengamalkan isi Al-Quran. Ini juga termasuk mutiara dari Ramadan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bersedekah. Keluar kemarin kita sibuk membuka puasakan orang misalnya. Karena mengejar siapa yang buka puasakan orang akan dapat pahala. Orang yang dibuka puasakan tanpa mengulangi pahala dari puasa orang yang dibuka puasakan tersebut. Tapi dalam sebuah riwayat Muslim juga disebutkan. Bukan cuma sekedar buka puasakan orang. Bahwasanya Nabi SAW kata Aisyah adalah orang yang sangat mulia. Dermawan sekali. Tapi beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Begitu juga dengan riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu.
Kalau Nabi SAW sangat dermawan, di Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Nah ini pelajaran penting dari bulan Ramadan. Jangan sampai setelah Ramadan kita berhenti untuk bersedekah. Cukup banyak hadis Nabi SAW yang baik yang bisa kita renungi di sini. Di antaranya hadis riwayat Tabarani Ibnu Hibban yang kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita rasa kita pernah berbuat dosa, bisa kita tutupi dengan bersedekah selain beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat yang Bapak Ibu rasa belum dipenuhi, coba bersedekah. Ya, ada judul ceramah kami di YouTube itu keajaiban sedekah, bisa didengarkan di situ. Pernah ada orang datang kepada, seingat saya kepada Hasan Basri rahimahullah, lututnya orang itu bisul dan bernanah, 7 tahun tidak sembuh-sembuh. Dia sudah berobat sana sini, lalu dia mengatakan, wahai imam, apa? Imam itu kayak kita sekarang kiai ya. Apa saran Anda? Saya sudah berobat tidak sembuh-sembuh. Kata beliau, coba cari satu lokasi yang banyak muslim hidup di situ dan butuh sumur. Galilah sumur buat mereka. Niat itu tawasul kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah agar sembuh lukamu ini. Dia lakukan, begitu dia gali, sembuh kering lukanya yang tidak pernah sembuh itu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kalau ada hajat-hajat yang saya panjatkan pada Allah belum dikabulkan, maka saya sengaja keluar bersedekah agar Allah kabulkan ya hajat saya tersebut. Jadi ini luar biasa. Ingat, mau mendapatkan ikan paus, maka kita harus pakai kapal tanker. Kalau pakai kail tidak bisa. Ya. Jadi kalau kotak amal selalu 2.000 rupiah terus, lalu minta sama Allah kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari api neraka, masuk surga, ini bakhil. Ya. Ya. Coba kasih yang besar di jalan Allah, Allah juga akan kasih yang besar. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Bilal radhiyallahu anhu pada saat beliau menyimpan kurma bagus untuk Nabi sebenarnya. Nabi SAW datang lalu dihidangkan. Kata Nabi SAW, apa ini Bilal? Kok maksudnya belum pernah saya lihat kurma sebagus ini, untuk apa ini? Ya Rasulullah, saya simpan buat Anda sama buat tamu-tamu Anda. Sudah berapa hari disimpan? Kata Nabi SAW, sedekahkan hai Bilal. Dan jangan pernah kau takut dari sang pemilik arsy Allah SWT dari balasan-balasannya. Maksudnya keluarkan, nanti Allah akan gantikan. Ya. Bahkan Nabi SAW ini punya satu metode yang luar biasa Bapak Ibu sekalian dalam sedekah. Beliau tidak pernah menyimpan untuk besok. Kecuali untuk utangnya atau memang kebutuhan dasar. Sisanya beliau sedekahkan semua. Ada juga satu hal yang unik. Setelah sekian tahun saya berdakwah, saya coba korek terus. Kenapa kok disebutkan waktu Abu Bakar meninggal, waktu Abdurrahman bin Auf meninggal, waktu Utsman bin Affan meninggal, waktu Sa'ad bin Ubadah meninggal, banyak sahabat-sahabat Nabi yang meninggal itu, mereka meninggalkan harta yang sangat melimpah. Sampai disebutkan pada saat Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan meninggal itu, gudang-gudang hartanya dipenuhi dengan emas-emas yang saking numpuk emas itu banyaknya, ya itu pakai kampak dibaginya, itu karena besar-besar bongkahannya gitu. Ini apakah ini hasil tabungan mereka selama hidup mereka? Ternyata jawabannya bukan Bapak Ibu sekalian. Itu justru datang memenuhi gudang-gudang harta mereka beberapa hari sebelum mereka meninggal.